akan kelas kepahaman kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kekal di surga, terima kasih boleh mendapatkan berkat dengan kelas yang akan kami ikuti saat ini. Terima kasih ya Tuhan, bersama-sama dengan kami dalam acara kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat hari Sabat teman-teman, adik-adik Pathfinder, kakak-kakak Master Guide, dan semua pemuda Advent di daerah Konferensi Minahasa khususnya, dan semua yang sementara mengikuti akan acara ini. Baik, saat ini kita akan mulai dengan kelas kepahaman perbintangan. Oke, mari kita masuk untuk kelas perbintangannya. Kita langsung saja saya akan membagikan materinya di sini. Kita akan ikuti bersama-sama. Oke, ini dia ya. Oke, kita masuk di kelas perbintangan. Dan kelas perbintangan ini dibuat oleh General Conference dan masuk di kategori natural, kategori alam. Dan ini untuk skill level 1 untuk adik-adik Pathfinder kelas sahabat teman, diwajibkan untuk mengikuti akan kelas ini. Dan bagi adik-adik Pathfinder yang belum juga mengikuti akan kelas ini dan kakak-kakak Master Guide yang belum ikuti kelas ini, boleh juga sama-sama kita mengikuti. Oke, lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi intinya, perlu diketahui bahwa penciptaan benda-benda penerang untuk siang dan malam di cakrawala kita ini, itu terdapat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Nanti adik-adik dan teman-teman bisa baca di rumah ya. Itu penciptaan pada hari yang keempat. Oke, lanjut. Stars atau perbintangan ini merupakan materi untuk tuntutan mendapatkan tanda kepahaman ya, tanda kepahaman perbintangan. Nah, perlu diingat bahwa materi ini hanya untuk mempelajari tuntutan untuk kelas Pathfinder. Ini kita tidak mempelajari pelajaran atau satu pelajaran ilmiah, tapi ini hanya tuntutan untuk materi Pathfinder untuk mendapatkan tanda kepahaman. Oke, selanjutnya. Nah, ada 10 pertanyaan yang akan kita jawab untuk mendapatkan tanda kepahaman ini. Oke, mari kita ikuti bersama-sama pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa tetangga terdekat dari bumi? B. Berapa jaraknya dengan bumi? C. Apa yang mengatur gelombang laut? D. Apa yang menyebabkan gerhana? Dan E, apa itu bintang jatuh? Dan F, seberapa cepat kecepatan dari cahaya? Pertanyaan nomor 2, buat diagram yang menunjukkan posisi dan gerakan bumi, bulan, dan matahari. Dan buat gambarnya, diagramnya, saat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian buat diagram tata surya. Buat diagram tata surya mulai dari matahari dan urutkan nama-nama planetnya. Yang keempat, identifikasi 8 bintang tetap di langit. Apa perbedaan antara planet dan bintang tetap? Nomor 5, apa itu konstelasi? Sebutkan dan tunjukkan 6 konstelasi dan sebutkan 2 rasi bintang yang terlihat sepanjang tahun. Nomor 6, untuk belahan bumi utara kita dimintakan untuk bisa menggambar rasi bintang Biduk, rasi bintang Cassiopeia, dan rasi bintang utara. Dan untuk belahan selatan kita dimintakan untuk bisa menggambar rasi bintang Salib Selatan, Orion, dan Scorpion. Pertanyaan nomor 7, apa itu Bima Sakti? Dan kita dimintakan untuk mengamati Bima Sakti di malam hari. Oke, pertanyaan nomor 8, apa itu bintang pagi dan bintang sore? Mengapa keduanya disebut sebagai bintang pagi dan bintang sore? Dan untuk pertanyaan nomor 9, jelaskan tentang Sanit dan Nadir. Untuk pertanyaan nomor 10, apa itu Aurora Borealis? Apa yang menyebabkannya? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita ikuti materi selanjutnya. Oke, yang pertama adalah bulan.
Nah, bulan ini merupakan tetangga bumi yang terdekat di langit. Bulan merupakan tetangga bumi yang terdekat di langit, yang memiliki jarak rata-rata dari bumi sekitar 240.000 mil. Jarak bumi ke bulan, tetangga dekat kita yaitu bulan, 240.000 mil, atau jika dikilometerkan, dia kurang lebih 386.000 kilometer. Oke, itu untuk tetangga yang terdekat dari bumi, yaitu bulan dan jaraknya. Oke, ini penampakan dari foto bulan dari dekat. Selanjutnya pasang surut. Nah, pasang surut ini ternyata ketika arus naik itu diatur oleh bulan, dan pada saat arus turun di tingkat yang rendah diatur oleh matahari. Itulah pasang surut gelombang laut ya. Oke, selanjutnya sekarang gerhana. Gerhana terjadi ketika matahari dan bulan dan bumi itu berada langsung satu sama lain di satu garis berhubungan. Nah, ketika bumi berada di antara matahari, jadi matahari dan bulan, ketika bumi ada di antara matahari dan bulan, kita melihat gerhana bulan. Oke, yang merupakan bayangan bumi jatuh di bulan. Jadi ketika bumi di tengah, matahari dan bulan, itu terjadi gerhana bulan. Nah, bila bulan adalah di antara matahari dan bumi, di matahari, bumi, dan bulan di tengah, itu disebut dengan gerhana matahari. Baru-baru tanggal 21 kemarin ada gerhana matahari, tapi bisa terlihat di beberapa tempat di Kalimantan, sempat saya lihat mau abadikan, tapi sayangnya hujan, jadi tidak bisa difoto. Oke, ini penampakan gerhana matahari, dan ini penampakan gerhana bulan. Ya, sekarang bintang jatuh. Sering kita mendengar bintang jatuh. Sebenarnya bintang jatuh itu bukan bintang sama sekali, tapi ternyata bintang jatuh itu adalah meteor. Meteor adalah setiap benda angkasa yang biasanya cukup kecil, yang dia jatuh melewati atmosfer, terkikis di atmosfer, dan meninggalkan terang berumur pendek. Jadi itu kelihatan ekornya itu, bintang jatuh itu dia karena terkikis di atmosfer. Ternyata bukan bintang sebenarnya, tapi itu meteor ya kan teman-teman. Oke, itu bintang jatuh ini gambarnya. Oke, selanjutnya ini gambar tata surya kita. Jadi tata surya kita ini tampaknya berurutan. Jadi kita dimintakan untuk mengurutkan planet-planet di tata surya kita, mulai dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, 8. Oke, ada satu lagi, ke-9, Pluto. Pluto juga dianggap sebagai planet mulai dari tahun 1930 sampai 2006. Tapi ternyata Pluto ini sampai 2006 sudah tidak dinyatakan lagi sebagai planet, karena ketika Uni Astronom Internasional dipicu menemukan benda besar seperti Pluto, malah lebih besar dari Pluto, dan orbitnya itu tidak mengorbit ke matahari, tetapi cenderung ke planet Neptunus, sehingga akhirnya Pluto itu di tahun 2006 dinyatakan bukan lagi sebagai planet. Oke, ini ya definisinya. Seharusnya yang mengorbit, kalau disebut planet, dia harus mengorbit matahari dan juga tidak mengorbit planet lain, dan juga dia harus membuat catatannya itu mendominasi sekitarnya. Tetapi planet Pluto ini dia ternyata tidak memiliki ketiga ciri ini. Oke, hingga dia telah dikeluarkan dalam keluarga planet. Oke, selanjutnya kecepatan cahaya. Ini kecepatan cahaya. Cahaya itu bergerak sangat cepat ketika kita menyalakan lampu atau senter, langsung terlihat jauh jangkauannya. Nah, per detik kecepatan cahaya ini dia 186 mil per detik. 186 mil per detik. Bayangkannya ketika gelap terus ada cahaya, langsung cepat sekali terang di tempat itu. Jadi per detik dia 186 ribu mil, kalau dikilometerkan dia 300.000 kilometer, itu kecepatan cahaya. Nah, ini ada, kalau dihitung kecepatan cahaya sampai 1 tahun ini berapa titik di belakang angka pertama ini, sehingga kecepatan cahaya itu 1 tahun itu dihitung 5,8 mil kuadriliun atau 9,4 km kuadriliun. Ini kecepatan cahaya. Kita lihat di sini ketika itu di 8 hutan,
diterangi cahaya cepat sekali langsung terang, itu kecepatan cahaya ya. Oke, planet dan bintang. Perbedaan planet dan bintang. Planet itu merupakan pengembara karena dia berputar mengikuti berkeliling ya, mengorbit matahari. Jadi kelihatan itu planet itu bergerak, dia pengembara. Sementara bintang-bintang tidak bergerak. Kalau bintang-bintang itu tetap dia ya. Walaupun kelihatannya di malam hari atau apa, kok ini bintang bergerak. Sebenarnya itu bintang tidak bergerak, tetapi karena kita bumi ini yang berputar atau berrotasi pada porosnya sehingga kelihatan bintang-bintang bergerak. Jadi kalau planet dia bergerak karena mengorbit matahari, kalau bintang dia tetap. Ingat ya teman-teman, perbedaan planet dan bintang. Oke, kita dimintakan untuk bisa mengidentifikasi 8 bintang. 8 bintang. Oke, untuk mengidentifikasi ini adik-adik Pathfinder dan kita semua untuk mengajarkan Pathfinder itu tergantung juga musim. Tergantung musim. Ada musim semi, ada musim panas, musim dingin, ataupun musim gugur. Walaupun kebanyakan setiap tahun ada bintang-bintang yang memang kelihatan setiap tahun. Tetapi kita di Indonesia ini, kita hanya mengenal musim hujan dan musim panas. Tapi bisa juga disesuaikan untuk bisa melihat bintang-bintang di awal tahun atau di akhir tahun. Oke, bintang yang perlu kita identifikasi pertama yaitu Polaris. Ini ya, Polaris, bintang Polaris. Oke. Bintang Polaris adalah salah satu bintang yang paling bermanfaat bagi orang yang berada di belahan utara karena menunjukkan titik dari sebelah utara. Ini bintang Polaris. Oke, selanjutnya bintang Capella, masih di langit sebelah utara. Bintang Capella ini, oke, bintang Capella ini kita bisa temukan melalui garis yang dibuat oleh 2 bintang dalam menangani atau mulai dari bintang hidup melewati di mangkuk Nipper, gambarnya tadi. Kita bisa menemukan ini bintang Capella. Bintang selanjutnya adalah bintang Arcturus. Bintang Arcturus ini adalah bintang paling terang ketiga di langit. Dan bintang Arcturus ini berada di konstelasi Bootes. Konstelasi Bootes. Kalau kita mencarinya masih di sebelah utara ya. Ini bintang Arcturus ini masih ada di sebelah utara. Oke, selanjutnya. Karena bintang dan rasi bintang atau bintang dan konstelasi itu berhubungan satu dengan yang lain, maka konstelasi ini, apa yang dimaksud dengan konstelasi? Konstelasi adalah satu dari 88 daerah di mana langit atau falak dibagi. Atau istilah ini juga sering digunakan kurang formal untuk menunjukkan kelompok bintang-bintang yang tampak berhubungan satu dengan yang lain. Jadi bintang-bintang yang tampak berhubungan satu dengan yang lain bisa menggambarkan satu pola, itu disebut konstelasi atau rasi bintang. Oke. Ini kita masuk di rasi bintang Ursa Major. Bintang rasi Ursa Major ini lebih dikenal sebagai Big Dipper. Tadi dijelaskannya untuk mendapatkan bintang-bintang yang lain, menemukan bintang melalui rasi bintang Big Dipper. Tampaknya tetap masih ada di sebelah utara untuk mengidentifikasi atau mencari bintang dan rasi bintang ini. Baru ada juga Ursa Minor. Kalau Ursa Minor ini, dia berada di rasi bintang atau dikenal sebagai Big Dipper. Nah, untuk mencari ini, kita cukup mencari titik yang pertama yaitu bintang Polaris yang pertama ya, yang saya beritahukan tadi. Maka kita akan mendapatkan bintang atau rasi bintang Ursa Minor ini. Jadi dari Polaris ini kita tarik, ini gambarnya ya, ini kita dapat rasi bintang Ursa Minor. Oke, selanjutnya rasi bintang Cassiopeia. Nah, kalau Cassiopeia diilustrasikan pada kebutuhan berikutnya dan umumnya terlihat pada beberapa waktu lama di malam hari sepanjang tahun. Nah, masih juga di belahan dunia sebelah utara ya, ini rasi bintang Cassiopeia kita bisa menemukannya. Jadi dia berlawanan berdekatan dengan Polaris atau hidup. Ini dia bentuknya huruf W. Nih rasi Cassiopeia. Oke, selanjutnya Bootes tadi kan. Nah, oke, ada bintang yang ketiga paling terang, Arcturus, di rasi bintang Bootes, masih di sebelah utara juga. Ini juga kita bisa menemukan rasi bintang dan bintang ketika musim panas. Ini ada segitiga musim panas, ada bintang Deneb di rasi bintang Cygnus, ada bintang Vega di rasi bintang Lyra, dan ada bintang Altair di rasi bintang Aquila. Oke, ini rasi bintang yang bisa kita temukan di saat musim panas ya. Oke, membentuk sebuah segitiga. Ini gambarannya melalui aplikasi yang saya buat, Vega, Deneb,
Altair. Oke, sudah saya jelaskan, lanjut ini. Nah, di musim dingin atau biasanya pada akhir tahun dan awal tahun ya, akhir tahun awal tahun. Ini lingkaran musim dingin ini. Ada bintang-bintang ya, bintang Sirius. Ini bintang Sirius paling terang di langit malam. Betelgeuse, baru ada Procyon, Pollux, Capella, Aldebaran, dan Rigel. Jadi sudah berapa bintang kan? Kita dimintakan untuk 8 bintang. Ini nama-nama bintang. Dan bintang-bintang ini berada di konstelasi. Semuanya berada di konstelasi. Mari kita lihat. Lingkaran musim dingin ini terdiri dari beberapa bintang yang terang yang terlihat di musim dingin di belahan bumi utara. Konstelasi paling mudah ditemukan di lingkaran musim dingin adalah Orion. Ada Orion ya. Setelah abu Orion akan menyebabkan ada Sirius, bintang paling terang di langit. Dia merupakan anggota dari rasi bintang Canis Major atau anjing besar. Ada juga Canis Minor atau anjing kecil. Nah, ini kita bisa temukan searah jarum jam. Kita sampai pada juga rasi bintang Gemini, ada Auriga, dan juga ada Taurus ya. Jadi ini rasi bintang dan bintang-bintang di musim dingin. Biasanya kita lihat di akhir tahun. Ini dia. Jadi ini gambaran langit malam. Ada bintang Betelgeuse di Orion, ada Procyon di Canis Minor, baru ada Sirius bintang paling terang di rasi bintang Canis Major, dan ini bintang Pollux di Gemini, bintang Capella di Auriga, bintang Aldebaran di Taurus. Oke, itu bintang-bintang dan rasi bintangnya sudah berapa ya? Kita hanya di 8 dan 6. Oke, nah kita juga dimintakan untuk bisa menggambar rasi bintang di belahan bumi utara atau Northern Hemisphere yang disebut. Nah, rasi bintang terlihat sepanjang tahun di bagian orang-orang di ada tutup sebelah utara. Ada rasi bintang Ursa Minor, ada rasi bintang Biduk, ada rasi bintang Draco, dan ada rasi bintang Cepus. Itu untuk di sebelah utara. Dan untuk di sebelah selatan, kita dimintakan untuk bisa menggambar rasi-rasi bintang selatan. Ada Octans, ada Mensa, rasi bintang Hydrus, rasi bintang Crux atau Salib Selatan, rasi bintang Polans, ada Pavo, dan ada Musca. Nah, ini kita dimintakan untuk menggambar ya. Rasi bintang Biduk, Big Dipper, ini bintang utara, dan rasi bintang Cassiopeia. Dan untuk belahan sebelah selatan kita dimintakan untuk bisa menggambar Salib Selatan, ini Salib Selatan. Baru ada Scorpio, kita dimintakan untuk bisa menggambar Scorpio, dan juga rasi bintang Orion. Ini kalau kita bisa melihat di langit malam. Ini saya ambil dari gambar ini di aplikasi laptop saya ya, ada aplikasi laptop untuk menjelajah langit malam. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui itu Bima Sakti. Apa itu sebenarnya Bima Sakti? Bima Sakti itu sebuah pertemuan besar bintang-bintang di tubuh yang membentuk salah satu dari banyak galaksi. Jadi dia begitu banyak sekali bintang dan galaksi yang saling berhubung. Itu disebut Bima Sakti. Bagian yang terlihat di langit malam kita ini kurang jelas karena kita cuma melihat karena ada batasan perspektif, kita tidak bisa melihat secara luas ya. Tapi kita dimintakan untuk melihat, mengamati Bima Sakti di malam hari. Oke, ini Bima Sakti, menunjukkan Bima Sakti ya. Jadi pertemuan bintang-bintang galaksi yang begitu banyak yang membentuk suatu kayak lingkaran seperti ini di langit malam. Oke, sering kita juga mendengar tentang pernah teman-teman ada di Pathfinder dan Mr. Guide ketika bangun pagi masih ada bintang yang terlihat di sebelah timur ketika matahari mulai keluar, dan kita bilang itu bintang pagi. Ada juga bintang petang atau bintang sore. Sebenarnya itu bintang pagi itu sebenarnya bukan bintang tetapi planet. Kalau di pagi hari itu sebenarnya Venus, dan kalau di sore hari itu sebenarnya Merkurius. Jadi ketika matahari mau tenggelam, itu masih ada kelihatan bintang yang pertama muncul. Sebenarnya itu planet, bukan bintang ya. Jadi kita sudah tahu kan perbedaan planet dan bintang tadi. Nah, ini ada gambaran yang saya buat di aplikasi saya. Ketika pagi hari matahari baru mau keluar ini, dan di sana kelihatan itu Venus itu terang betul. Terang betul Venus. Oke, dan ini di sore hari, kalau lihat jam ini, jam 4, aku ambil, ini matahari baru mau masuk ke sebelah barat, ada Merkurius yang terang ini. Jadi sebenarnya bintang pagi itu bukan bintang tapi planet Venus, dan bintang sore itu bukan bintang tetapi planet Merkurius. Oke, itu bintang pagi dan bintang yang disebut bintang pagi dan bintang sore ya. Oke, selanjutnya kita dimintakan untuk menjelaskan Sanit dan Nadir. Apa sebenarnya Sanit dan Nadir? Ternyata
sanit adalah titik yang angkasa tepat di atas kepala kita ya. Kalau kita lihat di luar di langit, batas ini itu disebut sanit. Titik di paling atas itu di ujung, dimanapun batasnya itu disebut sanit. Dan ketika kita mencari nadirnya, kita ambil dari atas, kita tarik ke bawah, terus melewati bumi, tengah-tengah bumi ini, sampai di bawah belahan bumi ini, di bawah kaki kita lurus ke bawah, itu disebut nadir. Nah itu ahli-ahli astronomi ya, yang mungkin yang mencari ukuran-ukuran, jadi mereka buat ini yang disebut sebagai sanit dan nadir. Oke, jadi itu penjelasannya teman-teman. Jadi sanit adalah titik di atas kepala kita dan ditarik dari titik kepala atas kita masuk ke bawah, di paling bawah sekali itu adalah titik nadir. Seperti ini ya, sanit di atas dan nadir di bawah. Kemudian aurora borealis. Apa sebenarnya aurora itu? Ternyata aurora merupakan fenomena alam yang terjadi di kutub baik kutub utara dan kutub selatan. Jadi kita di sini tidak bisa melihat aurora ya, harus pergi ke kutub. Nah, bagaimana proses terjadinya aurora ini, fenomena ini? Nah, ternyata itu diakibatkan oleh penyebab langsung dari aurora yang percepat partikel energi. Partikel-partikel ini adalah partikel elektron dan proton yang berenergi di lingkungan dekat geospace atau dari matahari. Nah, proses energization magnetosfer menarik energi dari interaksi bumi itu dengan angin surya. Jadi ini proses terjadinya aurora ya. Dan ternyata sebenarnya itu dari angin surya, panas dari matahari, masuk sebenarnya kalau panas matahari ini kena ke bumi kita bahaya. Tetapi untungnya Tuhan itu sangat luar biasa menciptakan bumi ini dengan ada yang disebut dengan magnetosfer ini. Yang biru ini dia yang mengelilingi bumi ini dia disebut magnetosfer untuk melindungi bumi dari angin atau angin matahari yang panas. Nah, prosesnya ini ada magnetosfer, angin surya masuk, dia merupakan perisai, tetapi ada lubang masuk dari bawah dan dari atas ini, seperti gambar 1-2 ini dia, yang masuknya masuk ke kutub utara dan kutub selatan ya, sehingga terjadi aurora. Oke, itu proses terjadinya aurora. Ini dia gambaran-gambaran aurora. Oke, terakhir catatan Ellen White tentang Orion. Teman-teman bisa buka di dalam atau mencarinya di dalam buku tulisan-tulisan permulaan dari Nyonya White. Kalau tulisan permulaan revisi yang lama itu saya baca yang lalu di halaman 81. Ada tulisan-tulisan permulaan sekarang yang terbaru, dia kalau tidak salah dia sekitar ada di halaman 100 sekian, yang berbunyi bahwa langit akan tergulung seperti kertas, kemudian kita dapat memandang tembus melalui lubang yang terbuka pada Orion. Tadi saya sudah kasih tahu penampakan dari rasi bintang Orion ya, dan ini Ellen White melalui penglihatannya dia bilang dapat memandang tembus melalui lubang yang terbuka dari Orion, dari mana terdengar suara Allah, kota kudus itu akan turun melalui lubang yang terbuka itu. Oke, jadi untuk materi ini mungkin ada teman-teman pendeta yang mungkin lebih memperjelas untuk eskatologi atau tentang roh nubuat ini ya. Jadi ini pandangan atau penglihatan Ellen White tentang lubang Orion dan kota kudus. Oke, selanjutnya ini tadi rasi bintang Orion. Yang saya gambarkan ada bintang Betelgeuse, bintang Rigel, seperti kita bisa lihat di langit malam, bintang rasi bintang Orion seperti ini. Dan lubang itu kira-kira di mana? Ini mungkin cuma gambaran ya, cuma gambaran. Ini ketika kita zoom, ini berada di Orion. Ketika kita zoom, ada di Orion. Ini saya ambil di aplikasi atau di aplikasi yang berada di laptop saya ya. Saya bisa zoom langsung ke bintang Orionnya. Oke, ada ayat juga yang untuk materi ini di dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan menjadikan sebuah guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 21 ayat 2 dan 3, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan
Dia bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Oke, teman-teman, adik-adik Pathfinder, kakak kita Master Guide, demikianlah materi perbintangan. Jadi melalui materi tadi diharapkan adik-adik Pathfinder, teman-teman kakak Master Guide bisa menjawab 10 pertanyaan tadi untuk mendapatkan kelas kepahaman. Oke, terima kasih. Salam Pathfinder, Tuhan memberkati kita semua.